Ya, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8 kita baca. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini ya. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk ya. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Ya, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ya, jadi saudara-saudara, kita ini semua adalah ranting. Kalau bahasa karodahan, ya, ranting. Buah itu saudara-saudara tidak akan melekat pada pokok, ya. Perhatikan, kalau buah jeruk enggak dia melekat di pokok, tetapi dia melekat di mana? Di ranting. Saudara-saudaraku, Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya, rantingnya. Jadi saudara-saudara, kalau ayat yang terakhir tadi kita baca, jikalau kamu berbuah banyak, disitulah Tuhan dimuliakan. Disitulah ketahuan bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi saudara-saudara, kita ini adalah carang, ya, carang. Saudara, kalau kita tidak melekat, kalau kita tidak bersatu dengan pohon, nggak mungkin kita berbuah, ya, nggak mungkin. Dan kalau kita pisah dengan pokok itu, otomatis kita akan kering. Dan kita akan dikumpulkan, kering, dikumpulkan, dibakar. Kata ayat yang kita baca tadi. Jadi saudara-saudaraku, saudara mau berbuah, melekat pada pokok. Dan tadi ayat yang kita sudah baca, bahwa
Setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Ya kan? Ada tadi ayatnya kan? Kalau setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Siapa di sini punya jeruk? Ya, siapa pernah kerja di pokok jeruk? Ya, itu kan sering kan digunting, dipangkas. Saudara-saudara mau berbuah, mau dipangkas. Dipangkas itu yang nggak enak ya kan? Dipangkas itu nggak enak, dipotong. Ya, dipotong itu nggak enak. Tapi saudara-saudara, kita dibersihkan itu supaya lebih banyak dia berbuah. Jadi saudara-saudara, kalau datang ujian, kalau datang masalah, ingat itulah pangkas. Itulah pembersihan. Pembersihan itu supaya lebih banyak dia berbuah. Jadi hari ini saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan siaplah dibersihkan, siaplah dipotong, dipangkas. Sifat-sifat kita yang tidak baik itu dipangkas, ya, dibersihkan supaya lebih banyak dia berbuah. Saudara, pernah saudara lihat ikan emas? Pernah? Ikan emas kalau dia hidup di mana? Di air. Kalau dia hidup di air, ikan itu memang hidupnya harus di air. Kalau ikan itu dikeluarkan, hidup apa enggak? Kalau dikeluarkan dari air itu, kalau dia keluar dari air itu, dia hidup apa enggak? Hidup, tapi sebentar, iya kan? Iya apa enggak? Iya, aku dengar tadi. Iya, hidup tapi sebentar. Demikian juga hidup anak-anak Tuhan itu. Sebenarnya dia harus hidup melekat pada pokok, saudara-saudara. Melekat. Kalau berpisah memang bisa hidup, tapi sebentar. Tapi terus mati itu. Saudara-saudara, hari ini mari kita anak-anak Tuhan melekat terus pada pokok, ya, melekat pada pohon, melekat pada Yesus. Ingat terus Yesus. Renungkan firman Tuhan. Saudara, pernah enggak pengalaman? Biasanya itu janji ibu-ibu GPDI Logendek. Cikura, dauh. Kalau saat pernah saudara cikurak, hati saudara senang apa gelisah? Sesudah cikurak, gelisah. Itu tanda saudara-saudara, itu tanda kita anak Tuhan. Itu tanda kita masih ingat Tuhan. Kalau satu harian pun kita cekurak, satu harian pun kita cakapkan orang lain, nggak ada gelisahnya, itu dipertanyakan, ya, itu dipertanyakan, masih anak Tuhan apa enggak itu? Saudara tenang hidup kalau cekurak. Tenang hidup kalau melihat kejahatan. Enggak.
Itulah tandanya kita anak Tuhan, saudara-saudara. Tapi hari ini firman Tuhan kita pelajari. Akulah pokok anggur yang benar, kamulah rantingnya. Saudara-saudara, buah itu tidak kelihatan di dalam Yesus, tetapi buah itu kelihatan di dalam pribadi kita masing-masing. Ya, buah itu kelihatan dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Ya, di dalam kita. Di dalam kita buah itu kelihatan. Karena kita ini semua carang. Semuanya carang yang harus mengeluarkan buah. Saya mau tanya saudara-saudara, kira-kira kalau carang itu ribut dia, oh, aku mau berbuah, kau tebak carang? Enggak kita dengar ya, tapi biasanya enggaknya dia ribut. Itu otomatis. Kalau dia melekat kepada pokok, dia pasti berbuah. Tapi kalau waktu dia sudah berbuah, kalau ada kotor-kotorannya, dibersihkan yang punya ladang, saudara-saudara. Yang punya ladang, yang punya pengusaha. Kan siapa pengusahanya tadi katanya? Bapakku, Tuhan. Saudara-saudara, saat sekali lagi saya katakan, saat kita dibersihkan itu, saudara-saudara, saat itu kita sedang diperdulikan. Kalau saudara dalam masalah, berarti saudara sedang diperdulikan. Siapa di sini dalam keadaan bermasalah? Ada yang bermasalah? Puji Tuhan, semua enggak ada masalahnya. Saudara-saudaraku, kalau kita dalam keadaan masalah, hal-hal yang tidak sesuai dengan kita kehendaki, sadarlah bahwa itu kita sedang diperhatikan Tuhan, sedang kita diperbaiki Tuhan, supaya kita berbuah banyak, ya, berbuah banyak. Kalau di dalam ayat 5 tadi dikatakan, dalam ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maksudnya saudara-saudara, kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, apapun gak bisa kita buat untuk hal kekekalan. Ya, untuk hal kekekalan, kalau kuju makam bisa saja. Bisa saja mengerjakan sesuatu yang tidak kekal, itu bisa saja. Tetapi untuk bisa kita buat kekekalan, karena dikatakan tadi, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, kita tidak bisa berbuat sesuatu yang kekal, yang berkenan kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, terus terang aja ya, kalau hal-hal yang kita kerjakan, kalau hal-hal yang kita perbuat tiap hari itu, kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu semuanya sirna, kata firman Tuhan. Tetapi kalau yang kita kerjakan itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu kekal adanya, tidak sia-sia, diperhitungkan oleh Tuhan, ya, diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi saudara,
kita anak-anak Tuhan, mari kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, ya, berkenan kepada Tuhan, dicatat oleh Tuhan, ya, dicatat oleh Tuhan, tidak sia-sia. Firman Tuhan, ada kan firman Tuhan pernah kita dengar, segelas air putih, itu kan perkara kecil kan? Perkara kecil. Tetapi kalau itu kita lakukan karena Tuhan, kita lakukan itu untuk Tuhan, itu tidak sia-sia. Itu tidak sia-sia, saudara-saudara. Banyak kali orang-orang berkorban, orang-orang memberi, tapi dia ingin supaya dia dipuji di hadapan Tuhan. Itu tidak berguna, saudara-saudara. Di hadapan Tuhan itu nol. Biar aku memberi, dicatat. Nanti dicatat, diumumkan lagi di gereja. Biar aku buat ini, biar aku dipuji. Itu nol di hadapan Tuhan. Itu jangan, saudara-saudara, jangan kita melakukan sesuatu supaya saya dipuji, supaya nanti nama saya dicatat lagi di pengumuman. Saudara-saudara, itu nol di hati. Udah kau terima upahmu, kata firman Tuhan, ya. Udah kita terima upah kita di bumi. Saat kita dipuji itu kan udah kita terima upahnya. Firman Tuhan tadi berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kai pelabanci bandu. Yang berkenan kepada Tuhan, ya, yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan ini supaya kita semua menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sekali-sekali anak-anak Tuhan di sini melakukan biar nanti saya dipuji. Kalaupun saudara memberi sesuatu, enggak diingatkan, enggak diumumkan, enggak usah kecewa. Yang penting saudara sudah beri itu kepada Tuhan. Ya, sudah diberi itu kepada Tuhan. Saudara kan beri itu kepada Tuhan, sudah sampai kepada Tuhan. Ya, ada pernah satu mama, tapi bukan orang sini, ya. Masa tante berikan kami bagai persembahan nih, lalu dia teh pendeta handai perban kami orang tidak terpandang. Saya bilang, kamu bawa itu sama siapa? Ya sama Tuhan, tapi lakak dia nape. Ya. Udah sampai itu sama Tuhan, ku bilang. Udah sampai itu. Lalit kaipi perhatian. Saudara-saudara, jangan saudara mengomel. Kami seringkali udah datang entah apa kamu taruh ke gereja ini, udah datang. Isin de mbak basai bilang, katakan kami, siendai, lang, siendai, lang, ya, nggak tahu kami siapa yang antar, tapi saudara sudah antar ke gereja, seperti pernah dulu, ya, itu. Taruhkan ulu hasil ku gereja, antar ulu hasil kalian ke gereja, ku bilang, ke rumah Tuhan, ku bilang. Pernah dulu sekali datang sayur pahit, kami nggak tahu itu sebenarnya siapapun yang antar, nggak tahu, kami nggak tahu, karena Bapak Gembala yang terima nggak tahu. Jadi waktu cerita kami gitu, bawalah ulu hasil kalian ke rumah Tuhan, ku bilang. Aku dulu kan ku bawa tante, katanya ada satu orang. Oh iya, rupanya dia yang antar waktu itu, kami nggak tahu.
Seringkali kami nggak tahu, tapi jangan saudara sakit hati. Persembahan saudara itu saudara bawa ke rumah Tuhan, itu sampai ke hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jangan tunggu, jangan saudara sakit hati. Enggaknya sampai itu. Sampai kalau saudara antar kepada Tuhan, sampai kepada Tuhan. Amin. Jadi hari ini saudara-saudaraku, marilah belajar melakukan sesuatu itu kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang tadi, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita lakukan itu di dalam Tuhan, untuk Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itu semua tercatat di hadapan Tuhan. Jadi hari ini saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan, yakinilah kita sangat berharga di mata Tuhan, dan apa yang kita buat itu tidak sia-sia. Dan saudara-saudaraku, nggak usah ribut-ribut. Kita ini anak-anak Tuhan, kita ini adalah carang. Nggak usah ribut. Oh Tuhan, pakai hidupku, nggak usah. Nggak usah pakai aku Tuhan, nggak usah. Akan mengalir buah itu ke carang. Ya, kalau Yesus pokok dan kita adalah carang, kalau kita melekat, akan mengalir buah itu ke carang. Dan orang dunia ini boleh melihat buah itu di dalam hidup kita. Buah itu melekat di dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Ya, buah kita ini adalah ranting. Jadi kalau kita kenal jeruk, ya jeruk aja kita bikin. Dia hanya melekat aja ke pokok. Dia hanya melekat aja ke pokok. Mengalir itu buah. Mengalir. Dilihat itu buah. Nggak usah ribut-ribut. Nggak usah ribut-ribut. Pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Nggak usah. Pernah kamu dengar ribut? Ku bilang tadi carang. Kan enggak. Tapi kalau ditaruh selalu pupuknya, dibersihkan itu pokok jeruk, pasti buahnya banyak, iya kan? Banyak buahnya. Pernahkah dimakan carang buah? Halo? Pernah dimakan carang itu buah? Hah? Saudara-saudara, kita ini bagaikan carang supaya berguna untuk orang lain. Berguna untuk orang lain, itu hidup kita. Berguna untuk orang lain, berguna untuk orang lain. Orang lain yang menikmati buah kita. Sadari saudara-saudara, kita ini berguna untuk orang lain. Berguna untuk orang lain. Datangnya dari pokok. Buah kita itu datangnya dari pokok. Dan dilihat orang lain, dinikmati orang lain. Jangan sedih saudara-saudaraku. Jangan sedih kalau saudara tidak menikmati buah itu. Ya, jangan sedih. Memang hidup kita untuk orang lain. Hidup kita untuk orang lain. Hidup kita untuk orang lain. Itu gunanya carang. Pagi hari ini saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi ingat, kalau kita sudah sadar bahwa kita adalah carang,
Dalam ayat yang terakhir tadi dikatakan, waktu saat buahmu banyak, disitulah, ya ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi saudara-saudara, di saat kita berbuah banyak, di saat kita bisa dinikmati orang lain, di situ kita ketahuan murid-murid Tuhan.